Babat Tanah Jawi Perahu Kiai Raja Mala I, Bakti Putra Mahkota pada permaisuri yang akan dipulangkan ke Madura. Perahu Kiai Raja Mala adalah milik Keraton Kasunanan Surakarta. Pembuatan perahu Kiai Raja Mala sebagai perahu kerajaan tergolong unik mengingat Kasunanan Surakarta merupakan kerajaan pedalaman. Pembuatan perahu Kiai Raja Mala ini juga termaktub dalam Babat Tanah Jawi. Disebutkan sebagai bakti seorang putra mahkota Keraton Surakarta Hadiningrat pada tahun 1810. Perahu ini konon lebih indah dari kepunyaan ayahandanya raja. Saat itu yang berkuasa adalah Susuhunan Pakubuwono LV, sedang putra mahkota adalah Pangeran Adipati Anom kelak menjadi Pakubuwono V. Dalam Babat Tanah Jawi dikisahkan, tersebarlah rumor permaisuri Pakubuwono LV akan dipulangkan ke Madura. Tentu saja hal ini membuat hati putra mahkota menjadi masgul tidak karuan. Timbullah tekadnya untuk membawa sang ibu pulang ke Madura dengan perahu bikinannya. Untunglah raja dengan arif bijaksana menyelesaikan masalah ini. Bisa dibayangkan, jika raja tidak bijaksana, kemungkinan konflik di keraton akan meruncing. Dan itu sering terjadi, meski antara raja dengan putra mahkota sendiri. Pangeran Adipati Anom dalam hati terus bertanya-tanya, apa latar belakang raja hendak memulangkan permaisuri atau ibunda ke tanah kelahirannya Sumenep, Madura? Tidakkah nanti ada buntutnya, terlebih kalau hal ini telah menyangkut kekuasaan, ambisi untuk menduduki tahta, suksesi dan lain sebagainya. Di samping itu juga menyangkut harga diri seorang permaisuri raja, ada kesan bagi permaisuri yang dipulangkan sudah tidak layak mendampingi raja. Sedikit banyak peristiwa semacam ini pasti akan membuat sedih, bahkan sakit hati. Rasa sedih dan galau kini dirasakan oleh Pangeran Adipati Anom, yang konon tidak lama lagi akan dinobatkan menduduki tahta kerajaan sekaligus bergelar Sinuhun Pakubuwono V. Ketika cerita ini terjadi, Sinuhun Pakubuwono LV memang sudah sepuh. Namun kenapa Kanjeng Ibu atau permaisuri hendak dipulangkan ke Madura? Atas dasar itulah Pangeran Adipati Anom bertekad, harus bisa menunjukkan bakti seorang anak kepada sang ibunda tercinta. Pangeran Adipati Anom sampai berpikir bakti seorang anak harus ditunjukkan, apalagi kalau nantinya terjadi konflik intern dalam keraton, dirinya tidak jadi diangkat menduduki tahta kerajaan. Segala kemungkinan bisa terjadi, maka bakti seorang anak kepada ibunda harus terwujud. Kalau pada waktu itu raja sudah mempunyai sebuah perahu yang besar indah, pemberian Dandels dengan patung putri cantik di kepalanya. Sang pangeran pun ingin membuktikan bisa membuat sebuah perahu besar dan indah. Untuk hiasan kepala perahu sang pangeran meletakkan arca tokoh pewayangan Raja Mala yang gagah sakti mandraguna. Jadilah sebuah perahu besar indah, dengan kepala berhiaskan patung Raja Mala dan nampak gagah dan megah. Ditulis Kisah Bdodadi,